Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim Bayu, BP 1901032004 dari kelas 2C. Ini merupakan video mengenai jawaban dari ujian akhir semester Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2. Untuk soal pertama, yaitu menjelaskan tentang A. Energi listrik, B. Konsumsi energi listrik, C. Identifikasi konsumsi energi listrik, D. SAIDI dan SAIFI. Untuk energi listrik, energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Satuan daya sama dengan joule per second, sering disebut sebagai watt. Satuan energi juga dapat dinyatakan dalam watt, yaitu watt per jam atau watt hours. 1 watt hours sama dengan 1 joule per second dikali 3600 second menjadi 3600 joule. Sedangkan 1 kilowatt hours sama dengan 1000 watt hours, yang mana itu merupakan sama dengan 3600 kilojoule. Untuk B, konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik adalah bentuk konsumsi energi yang menggunakan energi listrik. Konsumsi energi listrik adalah kebutuhan energi aktual yang dilakukan pada pasokan listrik yang ada. Konsumen listrik di Indonesia dengan sumber dari PLN atau perusahaan swasta lainnya dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, konsumen rumah tangga. Yang kedua, penerangan jalan umum. Ketiga, konsumen pabrik. Dan keempat, konsumen komersial. C. Identifikasi konsumsi energi. Yang pertama itu adalah tentang domestik, yaitu konsumennya merupakan orang rumah tangga, fasilitas umum berdaya rendah. Sedangkan di luar rumah tangga terdiri dari beban-beban penerangan, kipas, alat-alat rumah tangga, misalnya pemanas, lemari es, kompor listrik, dan lain-lain. Yang kedua, untuk identifikasi non-domestik, yaitu beban-beban bisnis, perkantoran, industri, atau pabrik. Contohnya, industri yang terdiri dari industri kecil atau industri besar, umumnya berupa beban untuk motor listrik. Yang D, SAIDI dan SAIFI. SAIDI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Dituliskan dengan rumus SAIDI sama dengan jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan. SAIFI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan padam yang dilayani. Dituliskan rumusnya, yaitu SAIFI jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yang pertama itu langkah-langkah dalam menghitung kapasitas jaringan. Pertama, kita harus menentukan kapasitas beban, mana sama dengan akar 3 dikali V dikali I dikali cos Pi. Kedua, mencari pola pemakaian beban dan menjumlahkan pola pemakaian. Yang ketiga, tagihan PLN, yaitu sama dengan total pemakaian dikali TDL. 4, mencari nilai demand max individu dan demand max kelompok. Yang kelima, mencari nilai faktor defisitas dan demand faktor. Yang keenam yaitu mencari nilai SAIDI SAIFI. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menentukan SAIDI SAIFI. SAIDI yaitu System Average Interruption Duration Index. SAIDI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama padam rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. SAIDI yaitu durasi padam per jumlah pelanggan. Sedangkan SAIFI yaitu System Average Interruption Frequency Index. SAIFI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Indeks gambaran mengenai frekuensi kegagalan rata-rata yang terjadi pada bagian-bagian dari sistem bisa dievaluasi sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat keandalannya. Dengan rumus SAIFI sama dengan frekuensi padam per jumlah pelanggan. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan dalam menentukan kapasitas beban. A.
analisa tabel identifikasi. Yaitu pertama ada faktor beban dengan rumus penjumlahan konsumsi energi per beban maksimal dikali 24. Itu dan selanjutnya faktor diversitas dengan rumus penjumlahan beban total per daya trafo. Yang selanjutnya daya serap konsumen dengan rumus penjumlahan konsumsi energi per 24. Selanjutnya daya serap konsumen dalam bentuk persen, yaitu daya serap konsumen per daya masing-masing trafo dikali Kospi. Yang selanjutnya spanning reverse sama dengan daya masing-masing trafo dikali Kospi dikurang dengan daya serap konsumen. Yang B, analisa tabel data teknik, yaitu ada perhitungan SAK, yang mana di rumusnya adalah 10% dikali dengan tinggi tiang. SAK merupakan adalah SAK adalah toleransi kekendoran pada kabel antara tiang. Yang selanjutnya yang harus diapalkan adalah panjang penghantar. Dan selanjutnya itu gaya horizontal dengan rumus FH sama dengan M kali A kali G. Yang selanjutnya kekuatan tiang. Kekuatan tiang didapatkan dari FH dikali sin 270 dikurang sudut jatuh kawat. Selanjutnya yang C, menganalisa kapasitas. Yang pertama itu ada beban dengan memakai rumus daya per konsumen dikali jumlah konsumen dikali EFF atau nilai efisiensi per 1000. Kedua itu beban total dengan rumus beban dikali persentase pemakaian beban total dicari sesuai berdasarkan pembagian waktu masing-masingnya. Selanjutnya konsumsi energi per jam sama dengan beban total dikali lamanya pemakaian dengan cara cari masing-masing dari pembagian waktunya. Yang keempat, cari arus sisi 20 kV sama dengan daya trafo per 3/0,5 dikali 20 kV. Selanjutnya itu langkah-langkah menghitung konsumsi energi. Yang pertama, menentukan kebutuhan atau demand, menentukan kebutuhan maksimum atau demand maksimum, yaitu dan selanjutnya ada faktor beban, menentukan faktor kebersamaan, dan menentukan faktor diversitas. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan mengenai jawaban UAS distribusi pada jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.